Halo teman-teman, selamat datang lagi di AMH Channel. Buat teman-teman yang sedang mencari SUV yang ukurannya compact, cocok buat anak muda, harganya 100 jutaan, fiturnya super lengkap, dan modelnya tidak pasaran, berikut ini adalah rekomendasi kami. Kami akan membahas detail mobil ini, berikut permasalahan dan cara merawatnya. Tapi sebelum kita lanjutkan videonya, subscribe dulu channel ini supaya lebih semangat. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja ke mobil yang pertama. Mitsubishi Outlander Sport tipe GLS CVT tahun 2012. Mitsubishi Outlander Sport pertama kali diperkenalkan ke Indonesia pada tahun 2012. Mobil ini populer di kalangan anak muda di zamannya. Dengan desain yang dinamis dan sporty, mobil ini hadir dalam 3 varian, yaitu GLS, GLX, dan yang tertinggi varian PX. Outlander Sport juga dikenal memiliki mesin yang responsif dan juga BBM-nya relatif irit. Mari kita bahas mobil ini lebih detail. Tampilan depan Outlander Sport memang sangat sporty dan dinamis berkat hidung jet fighter ala Mitsubishi Lancer Evo. Terdapat sepasang headlamp dengan super wide HID yang sangat terang. Pada interior, nuansa sportinya cukup kental. Terdapat head unit touchscreen 7 inci yang terhubung dengan USB port, Bluetooth, dan wireless. Ada audio steering control, pengaturan AC-nya sudah lengkap dan suhunya sangat dingin. Mitsubishi Outlander Sport memakai mesin 2000cc 4B11 MIVEC DHOAC 4 silinder. Tenaganya 148 PS dan torsinya 197 Nm. Dia punya dua pilihan transmisi, manual 5 percepatan dan CVT Invex 3. Meskipun memakai transmisi CVT, tapi tetap responsif ketika kickdown. Untuk sebuah mesin 2000cc, konsumsi BBM-nya tergolong irit. Luar kota, dia mampu menempuh jarak 14-15 km untuk 1 liternya. Sementara dalam kota bisa di angka 10-11 km per liter. Outlander Sport punya handling yang baik untuk sebuah crossover, dan suspensinya tergolong empuk, sehingga terasa nyaman ketika melibas jalan yang rusak dan berlubang. Outlander Sport juga punya kabin dan bagasi yang tergolong luas. Kekurangan Outlander Sport ini adalah mesinnya yang agak kasar saat awal dinyalakan. Senderan kursi penumpang belakang terasa terlalu tegak, tapi ini untuk keluaran tahun 2012 saja ya teman-teman, dan suara audionya kurang begitu bagus. Masalah teknis yang cukup sering muncul pada mobil yang berumur 10 tahun ini adalah tie rod, long tie rod, link stabilizer, dan rack steer yang oblak. Harga part tersebut berkisar antara 350 sampai 750 ribu, kecuali rack steer yang harga perbaikannya sekitar 1,8 jutaan. Bunyi magnetic clutch-nya mulai terasa cukup keras. Transmisi matic-nya juga sering bermasalah. Ini akibat rangkaian penggantian oli transmisinya terlalu lama. Sebenarnya, termasuk penggantian dan servis berkalanya pun sebaiknya dilakukan setengah kali lebih pendek dari rentang waktu yang disarankan dealer resmi, termasuk penggantian partnya. Dan juga, pastikan setiap part diganti dengan part original. Ini bisa bikin Outlander Sport akan jauh lebih awet. Buat yang ingin meminangnya, pastikan Outlander Sport punya service record yang jelas, atau bisa sewa jasa inspeksi kendaraan yang biayanya sekitar 350 ribuan. Nah, Mitsubishi Outlander Sport tipe GLS CVT tahun 2012 sekarang harganya sekitar 138 juta rupiah dengan pajak per tahun sekitar 3,7 juta rupiah. Buat anak muda yang mencari mobil sporty bergenre crossover atau SUV compact, tenaganya besar tapi tetap irit BBM dan tampilannya masih menarik di tongkrongan, Mitsubishi Outlander Sport tipe GLS CVT tahun 2012 bisa jadi pilihan yang menarik. Yang kedua adalah Ford EcoSport tipe Titanium tahun 2014. Ford EcoSport bisa jadi pilihan menarik jika teman-teman mencari SUV compact yang banyak fiturnya. Bahkan mobil ini punya semua fitur kekinian, seperti keyless sampai sunroof. Mari kita bahas lebih lengkap. EcoSport muncul pertama kali di tahun 2014 yang mengusung desain berkonde yang langka, tapi desainnya belum terlihat ketinggalan zaman. Detail eksterior mobil ini memang tidak terlalu spesial, tapi terlihat kokoh. Dia memakai mesin 1,5 liter Duratec Sigma TI CVT 4 silinder dengan tenaga maksimum 110 PS pada 6050 rpm dan torsi maksimum 142 Nm pada 4500 rpm.
Pilihan transmisinya manual 5 speed dan matic 6 speed dual clutch sequential gearbox atau DSG. Mesin 1500 cc-nya ini tergolong irit. Dalam kota bisa di angka 11-12 km per liter dan luar kota 15-16 km per liter. Dan mobil ini berpenggerak roda depan. Berbicara soal fitur, dia sangat detail sekali nih teman-teman. Ini yang bikin mobil ini sangat menarik karena lengkap banget. Dia sudah punya tombol smart key. Door pocketnya ada tempat penyimpanan payung. Jok driver sudah dilapisi kulit dengan armrest dan lumbar support. Tilt dan telescopic steering, audio steering control dan bluetooth telephony, head unit double din, AC sudah digital, start stop engine button, slot aux dan USB, laci di dashboard 2 tingkat dan ada pendingin minuman. Spion tengah sudah auto dimming, seatbelt height adjuster, dan sebuah sunroof yang cukup lebar. Kursi belakang ternyata lega dan posisi duduknya nyaman karena senderannya bisa diatur 4 level. Terdapat sebuah power outlet di bagian kanan, di mana ini sangat langka pada mobil compact di zamannya. Pada bagasi, terdapat separator bagasi yang didesain sangat kokoh dan di bawahnya terdapat toolkit. Untuk fitur keselamatan, dia sudah dilengkapi dengan rem ABS plus EBD, 2 buah airbag, traction control, dan stability control. Kelebihannya adalah desainnya yang funky dan kekinian. Mobil ini punya detail dan fitur yang sama dijual global di Eropa dan Amerika. Otomatis dia sangat lengkap. Kabinnya nyaman, kedap suara, dan tentu saja BBM-nya tergolong irit. Untuk kekurangannya, EcoSport kurang cocok untuk bermacetan di dalam kota karena transmisi dual clutch-nya jadi sering dut-dutan, tapi bisa diakali. Saat berhenti di kemacetan, bisa diganti ke gigi netral saja. Beberapa orang memang mengalami masalah teknis seperti TCM atau transmission control module yang rusak, yang kalau diganti harganya lebih kurang 9-11 jutaan atau 4-5 jutaan kalau copotan. Kompresor AC juga dikeluhkan bermasalah dan beberapa sensor sering error. Namun banyak juga owner experience 5-7 tahun mengatakan mobil ini akan baik-baik saja selama dirawat dengan rutin. Pakai aki yang tepat, jangan pernah mencuci bagian kolong mobil atau jangan pernah menerobos banjir. Buat pemula, teman-teman harus teliti dengan mobil ini. Pastikan juga teman-teman punya mekanik spesialis. Namun, jika semua terpenuhi, mungkin ini bisa jadi alternatif yang menarik mengingat harganya yang terjangkau sementara fiturnya super lengkap. Untuk varian tertinggi dari EcoSport ini yaitu varian Titanium, harganya sekarang sekitar 120 jutaan rupiah, dengan pajak per tahun sekitar 3,6 juta rupiah. Pilihan yang ketiga adalah Mazda CX-7 transmisi matic tahun 2008. Mazda CX-7 hadir pertama kali di Indonesia pada tahun 2007 dan berakhir di tahun 2012. Kemudian digantikan dengan Mazda CX-5 yang lebih kompak. Meskipun umurnya cukup pendek, CX-7 adalah midsize SUV yang menarik untuk dilirik karena terlihat premium dan sangat sporty. Fiturnya pun tentu super lengkap. Eksterior dari Mazda CX-7 ini terkesan sangat aerodinamis. Lampu utamanya sudah menggunakan proyektor halogen. Ini terlihat lebih mewah ya teman-teman. Sementara lampu belakangnya didesain transparan seperti model aftermarket. Kaki-kaki dibalut dengan ban ukuran 235/60 ring 18. Interior Mazda CX-7 dibuat cukup mewah walaupun masih menggunakan material plastik dengan aksen krom di beberapa bagian. Dan interior ini memiliki 2 pilihan warna, yaitu warna hitam yang sporty dan warna beige yang elegan. Untuk fiturnya diantaranya adalah dia sudah dilengkapi dengan auto headlamp, speaker dari Bose, pengaturan jok pengemudi sudah elektrik, stability control, traction control, audio steering control, cruise control, 6 buah airbag, rem sudah ABS plus EBD, sunroof, AC dengan auto climate, dan pemanas kursi depan. Di kursi baris kedua, terdapat 3 headrest, sebuah armrest, dan 2 cup holder. Namun, dia belum punya spion electric retract. Pengaturan setirnya hanya tilt saja, belum teleskopik, dan head unitnya belum memakai TV monitor. Mazda CX-7 ini memakai mesin turbo MZR 2261 cc 4 silinder direct injection spark ignition atau DISI. Tenaganya 238 PS dan torsinya 350 Nm. Mesin ini dikendalikan transmisi matic 6 speed, mesin yang sangat bertenaga di kelasnya. Kelebihan Mazda CX-7 ini adalah desainnya sangat sporty luar dalam, terutama untuk warna interior hitam. Mesinnya sangat bertenaga, posisi driver sangat ergonomis, fiturnya sangat lengkap, suspensinya sangat nyaman, dan kaki-kakinya super bandel.
I work my ass. Kekurangannya adalah legroom penumpang dan luas bagasinya tergolong sempit. Mesinnya sering slip di RPM bawah dan turbolag-nya cukup terasa di bawah RPM 2000. Dan BBM-nya tergolong boros, sekitar 5 km per liter dalam kota dan 6 km per liter rute kombinasi. Sementara masalah teknis yang sering timbul adalah cek engine yang suka nyala karena full injektornya kotor, selang AC sisi panas mudah jebol, dan gear power window-nya mudah patah. Supaya mobil ini awet, teman-teman bisa melakukan hal berikut ini. Ganti oli transmisi dan power steering, serta carbon clean dan bersihin injektor sekali 20.000 km. Ganti oli mesin dengan oli full sintetik, dan ganti filter lainnya setiap 10.000 km. Untuk ganti oli kompresornya setiap 20.000 sampai 30.000 km. Dari sekian banyak masalah, ternyata mobil ini adalah tipe mobil yang perlu dirawat rutin. Namun, jika dilakukan dengan benar, midsize SUV dari Mazda ini akan memberikan pengalaman berkendara yang sangat nyaman, sporty, dan berkelas. Padahal harganya sekarang hanya sekitar 113 juta rupiah, sementara pajaknya sekitar 6,4 juta rupiah. Buat yang berjiwa muda, mungkin mobil ini patut diperhitungkan. Oke, itulah ulasan dari 3 SUV kompak yang anti mainstream buat anak muda yang fiturnya lengkap di harga 100 jutaan. Jika ada kesalahan, mohon dikoreksi di komentar ya. Dan tambahkan juga jika teman-teman punya pengalaman dengan mobil-mobil ini. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. But all I feel is pain. I wanna make a change.